Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Ya, bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita senantiasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, pagi hari ini kita akan belajar satu tema ya, firman Tuhan. Saya kasih tema firman Tuhan yaitu pagi hari ini kita akan bahas bersama-sama. Tema firman Tuhan adalah jangan kecewa dan meninggalkan Yesus. Amin. Ya, tema yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah jangan kecewa dan meninggalkan Yesus. Ya Bapak Ibu ya, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ke-3. Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mari kita baca sama-sama ya, karena hanya 3 ayat Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita baca sama-sama. Yohanes 16 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3. Ya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, kembali di ayat yang pertama tadi dikatakan, jangan semuanya ini kukatakan, kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang percaya supaya apa? Jangan kamu kecewa dan meninggalkan aku. Ya Bapak Ibu ya, jangan kamu menjadi kecewa dan meninggalkan aku. Ini perkataan Yesus. Kenapa Yesus berkata begitu? Saya yakin dan percaya bahwa memang di hari-hari yang ke depan, di hari-hari yang mendatang, hari-hari sampai hari ini, bahkan sampai ke depan Bapak Ibu Saudara, akan ada orang-orang yang menjadi kecewa. Dan akan ada orang-orang yang akan apa? Meninggalkan Yesus. Terbukti enggak? Terbukti perkataan ini. Ini perkataan nubuat Tuhan Yesus. Ya, bahwa memang di hari-hari yang akan datang akan ada orang-orang yang menjadi kecewa dan akan ada orang-orang yang akan meninggalkan Yesus. Jadi kecewa dan meninggalkan itu menjadi satu paket Bapak Ibu Saudara. Awal dari kita meninggalkan seseorang kenapa? Saya ingin tanya dulu. Kecewa. Orang bisa putus kenapa? Ya. Orang bisa putus pacaran kenapa? Kecewa. Betul ya? Janjimu tak kau tepati. Kan gitu ya. Kecewa, ketika kecewa masih bertahan gak sama pacarnya? Walaupun aku udah kecewa, aku tetap samamu sayangku, I love you-ku. Ya bulan-bulanku. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau banyak utangku. Ya, terbukti Bapak Ibu Saudara banyak ya laki-laki ya yang masuk berita. Ya. Gara-gara untuk mencoba menyenangkan hati kekasihnya, ya, akhirnya apa? Dia banyak hutang. Kemarin baru viral lagi Bapak Ibu Saudara. Saya kalau nggak tahu saudara nonton apa enggak ya. Jadi ada seorang cowok, nggak tahu putus lagi di bioskop. Ya itu kalau saya lihat itu bioskopnya XX1 ya, nggak tahu di mana. Iya, diminta lagi barangnya. Ya, sampai ceweknya dijambak, ditarik-tarik, balikin barangku. Berarti selama ini kau kasih barang, minjemin dong. Ya berarti minjemin dong. Ya, kenapa? Si laki-laki sudah kecewa sama pacarnya. Sehingga apa yang dia beri, diminta ulang Bapak Ibu Saudara. Ya gimana caranya? Kalau makanan yang dikasih gimana caranya? Ambillah maaf ya. Ya, ambil di kamar mandi Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah sikap orang ketika dia sudah menjadi kecewa. Ya, itu sikap orang ketika dia kecewa Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak faktor orang menjadi kecewa. Dan memang untuk mengobati rasa kecewa ini nggak gampang. Ya, sekali kita mengecewakan orang untuk membuat dia percaya lagi sama kita, itu butuh waktu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin kembali kepada firman Tuhan, kalau kita lihat di perkataan Yesus dikatakan, jangan kamu kecewa supaya kamu jangan kecewa. Kalau kita lihat kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kalau di sini siapa sih yang mengecewakan?
Yesus kah atau kita yang menjadi kecewa? Apakah Yesus pernah mengecewakan? Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Berarti yang kecewa siapa? Kita. Ya, kita. Apa sih arti kecewa? Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara, kata kecewa itu memiliki arti bahwa karena tidak terkabul apa yang menjadi keinginannya. Ya, karena tidak terkabul apa yang menjadi keinginannya, maka dia menjadi kecewa. Ya. Karena apa yang dia mau dia tidak tercapai, maka dia kecewa. Saya ada satu lihat video Bapak Ibu Saudara, ketika ditanya, "Kenapa kamu tinggalkan Tuhan Yesus?" Dia katakan apa? "Karena doaku tidak dijawab Tuhan." Ya Bapak Ibu Saudara. Adakah doa yang tidak dijawab Bapak Ibu Saudara? Saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan, tidak ada doa yang tidak dijawab. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab. Semua doa pasti dijawab Tuhan. Ya. Tinggal kita harus menunggu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk setiap doa, untuk setiap pengharapan, untuk setiap pergumulanmu. Ya. Oleh karena itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang harus kita perhatikan adalah apa? Hati dan pikiranmu harus tetap memiliki kebenaran firman. Ini penting. Sehingga kita tidak menjadi kecewa tadi. Ya karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sungguh banyak orang yang kecewa. Ya, banyak orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kecewa nggak jelas, kenapa? Ya, karena pergumulan hidup. Ya, bahkan ada juga karena pasangan hidup. Berdoa, Tuhan Yesus siapakah pasangan hidupku? Ya. Karena tidak ketemu, akhirnya diskon besar-besaran Bapak Ibu Saudara. Ya, sale. Ya, 75% plus 10. Ya, kalau umur-umur masih, kata orang ya, kalau umur-umur masih remaja-remaja ketika ada orang yang mendekati, siapa lu? Enggak. Ya. Tapi kalau udah mulai masuk agak-agak dewasa sedikit, mulai dia tanya, siapa dia ya? Si cewek yang mulai nanya, itu siapa ya? Tapi kalau sudah mulai masuk masa-masa expired Bapak Ibu Saudara, ya maksudnya sudah itu, akhirnya apalagi? Kalau waktu masih remaja dia bilang siapa lu? Ya, udah sedikit dewasa, siapa dia? Tapi kalau sudah lebih lagi Bapak Ibu Saudara, siapa aja? Ya udahlah siapa aja gitu ya. Mau siapa kayak yang penting udah nikah. Nah saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, jangan saudara asal nikah. Ya. Iya siapa aja, yang penting nikah. Nah itu salah. Iya dong. Ya, nikah itu harus yang saudara tahu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai nanti setelah menikah saudara kecewa. Ya, dan saudara salahkan Tuhan. Tuhan kenapa engkau beri pasangan ini? Nah ini penting. Banyak orang salah berkata bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Enggak ada jodoh di tangan Tuhan. Emang Tuhan biro jodoh? Tuhan bukan biro jodoh Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi kepada saudara untuk kebebasan memilih. Ya, kebebasan memilih siapa yang menjadi pasanganmu. Tetapi di dalam kekekalannya Tuhan tahu siapa yang menjadi pasanganmu. Siapa yang kau pilih jadi pasanganmu Tuhan tahu. Ya, tetapi untuk memilih itu Tuhan beri kamu kebebasan. Tapi Tuhan kasih rambu-rambu untuk untuk memilih pasangan hidup itu seperti apa. Tuhan kasih rambu-rambu yang benar, kasih rambu-rambu yang jelas. Kalau kamu melanggar rambu-rambunya Tuhan dan ketika kamu menikah dan kecewa dan kamu berkata ini bukan pasangan yang terbaik, ini bukan dari Tuhan, itu salahmu dewe. Karena kamu sudah melanggar aturannya Tuhan. Paham di sini? Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah menikah jangan katakan terlanjur. Ya, perbaiki. Ya, Tuhan ini pilihanku. Aku berdoa biar terus Tuhan perbaharui rumah tanggaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau itu sudah pilihanmu, semakin datang sama Tuhan. Untuk apa? Memperbaharui kehidupan rumah tangga. Ya, Bapak Ibu,
Masalah-masalah rumah tangga, kekecewaan ini mengerikan. Ya, kemarin di Semarang, ya saya nggak tahu ya bagaimana hidupan rumah tangga sampai tega begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang tentara, ya seorang tentara, karena dia kecewa sama istrinya, katanya ya, kan itu kemarin ada rekaman suaranya ya. Dia sedang telepon sama omnya bilang pulanglah, anakmu masih butuh kamu. Tapi dia bilang apa? Nggak bisa lagi om. Ya Bul, kayak dipanggil Bul, nggak tahu apa itu ya. Bul nggak bisa Bul, aku lihat istriku, aku diseneni terus loh Bul. Katanya. Diseneni itu bukan di hari Senin terus Bapak Ibu Saudara, bukan. Ya, diseneni itu artinya merepetin terus Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah jadi hati-hati juga ibu-ibu, jangan merepet terus. Ya. Ada remnya dikit, kancing dikit. Ya pakai sleting dikit lah. Jangan kayak helm terbuka, ngak gitu. Ya janganlah. Ya, hargai suamimu, amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika engkau di rumah, engkau hargai suamimu, di luar suamimu juga dihargai orang. Ya, saya nggak tahu lah urusan rumah tangganya. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena saking kecewanya si tentara ini, akhirnya apakah karena dia kecewa lihat istrinya dia akhirnya selingkuh, atau dia selingkuh makanya istrinya marah-marah, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu mana yang ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi apakah istrinya apakah karena istrinya suka marahin dia akhirnya si suami selingkuh, atau karena suaminya selingkuh maka istrinya marah-marah. Saya tidak tahu. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, ini lihat akibat kekecewaan tadi. Ya. Si suami akhirnya apa? Merencanakan pembunuhan untuk istrinya. Dan dia rela mengeluarkan uang yang begitu besar hanya untuk membunuh istrinya. Ya, kalau nggak salah 120 juta. Ya, dia sewa orang untuk menembak istrinya. Ya, lagi di jalan istrinya, sebenarnya dalam plot itu Bapak Ibu Saudara dikatakan tembak kepalanya. Ya. Si suami ini bilang sama si pembunuh itu, tembak kepalanya. Tapi si pembunuh ketika lihat istrinya bawa anak, nggak tega Bapak Ibu Saudara. Katanya nggak tega. Jadi yang ditembak apa? Perutnya. Dan luar biasanya memang ibu itu bertahan ya. Waktu mau ditembak lagi dia melawan Bapak Ibu Saudara ya. Dia melawan. Ya. Nah, karena ketahuan tidak meninggal dan tertangkap si pembunuhnya Bapak Ibu Saudara, ketahuanlah bahwa mereka adalah orang bayaran. Bayaran siapa? Suaminya. Akhirnya suaminya stres. Ya, stres dan akhirnya kemarin diketemukan dia meninggal. Karena apa? Bunuh diri. Ya Bapak Saudara, dia bunuh diri. Nah, jadi ini bahayanya kalau di dalam rumah tangga saudara memupuk rasa kecewa, sakit hati sama pasangan, entahkah kepada suami, entahkah kepada istri. Ya, makanya di dalam berumah tangga Bapak Ibu Saudara harus kita dasarkan dasar kebenaran firman Tuhan. Hai suami-suami, apa katanya? Kasihilah istrimu. Dan istri bagaimana? Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Oh bukan tanduk Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Ya, banyak sekarang istri-istri menjadi penanduk suami loh. Ya, tanduk sini suaminya, aduh. Ya, jangan ya. Tapi jelas firman Tuhan katakan tunduk kepada suami. Taat kepada suami. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tetapi ketundukan istri itu muncul ketika suami menunjukkan rasa kasihnya. Jadi kasih dan rasa tunduk itu bukan satu bagian yang terpisah. Itu menjadi satu kesatuan. Suami akan mengasihi istri kalau istri tunduk kepada dia. Istri akan tunduk kepada suami kalau suami mengasihi istri. Paham gak Bapak Saudara? Paham ya? Jadi gak boleh dipisah. Kamu sih gak mengasihi aku, gak bisa. Ya, jadi kedua-dua itu harus sama-sama dilakukan. Baik istri maupun suami. Ketika saudara mampu lakukan itu dalam rumah tangga, saya percaya masalah apapun dalam rumah tangga tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi kecewa kepada pasangan kita. Saya ada lagi konseling satu keluarga Bapak Ibu Saudara, dia bilang, saya dendam sama istriku. Woi, apaan ini? Ya, dendam sama istri sendiri. Jadi selama ini dia berarti
menganggap istrinya itu orang lain dong. Bukan dirinya sendiri dong. Bapak Ibu Saudara, harus saudara paham ya tentang pernikahan Kristen. Yesus berkata, ya Bapa berkata bahwa kamu bukan lagi dua melainkan satu. Ya, dua melainkan satu. Dipakai kata ehad. Satu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Satu yang tak terpisahkan. Jadi siapa suami itulah istri. Siapa istri itulah suami. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi ini harus masuk sesi lain sebenarnya. Ya, tentang rumah tangga. Tapi karena ada kasus yang di Semarang itu membuat saya digerakkan untuk menyampaikan ini. Jangan sampai ada orang-orang yang merencanakan pembunuhan untuk istrinya atau merencanakan pembunuhan untuk suaminya. Ya, terkutuklah engkau, Bapak Ibu Saudara. Iya, terkutuklah engkau. Kalau engkau sampai punya niat jahat ya terhadap istrimu, punya niat jahat terhadap suamimu. Tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan, doakan dia. Ya, doakan. Ya, sesakit apapun, tetap doakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi kembali kepada kebenaran firman Tuhan, apa sih alasan ketika Yesus berkata jangan kamu sampai kecewa dan menolak aku. Kalau di dalam ayat yang kedua dan ayat ketiga, coba ayat yang kedua dikatakan kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, kalau kita lihat di luaran sana Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang merasa dirinya berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Allah, dan tega membunuh orang dengan mengataskan nama Tuhan. Ini sudah dikatakan dari awal Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan heran dan jangan menjadi kecewa. Karena mereka tidak mengenal siapa Bapa dan karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Ya, sehingga mereka berani lakukan itu. Ya, tapi firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi kecewa. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kamu hadapi, doamukah yang belum dijawab sampai hari ini? Pengharapanmukah yang belum dijawab sampai hari ini? Pergumulanmukah yang belum dijawab Tuhan sampai hari ini? Firman Tuhan datang pagi hari ini. Jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan. Jangan kecewa dan meninggalkan Yesus. Ya, ya ingat ya. Ini udah direkam nih Bapak Ibu Saudara ya. Ya ini udah direkam. Sama-sama kita jangan menjadi kecewa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara sudah mulai muncul rasa kecewa, saudara pasti akan tawar hati. Orang yang tawar hati itu seperti apa sih? Pertama dia akan ogah-ogahan ke gereja. Ya, udahlah, ngapain ke gereja? Apa yang gereja bisa kasih kepada saya? Ini kebalik Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi konsep kita ke gereja beribadah itu karena kita apa? Merasa supaya Tuhan sayang kita. Sebenarnya enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin katakan begini, kita beribadah, saudara berdoa, bukan supaya Tuhan tambah sayang sama saudara. Karena Tuhan tidak akan tambah sayang. Loh, kok kayak gitu Pak? Iya, karena apa? Sebelum saudara lakukan itu, dia sudah sayang sama saudara. Ya, makanya ketika saudara berdosa pun dia katakan dia sudah mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa. Nah, jadi ketika kita bertobat, ya, beribadah, berdoa, itu bukan supaya Tuhan tambah sayang kepada kita, tapi itu tanda bahwa saya dan saudara tambah mengasihi dia. Tambah sayang sama dia, sama Tuhan Yesus. Bukan dia yang tambah sayang sama kita, karena kasihnya Tuhan tidak terbatas. Kita masih punya batas. Oleh karena itu mari semakin tambah-tambahkan kasihmu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya apa? Kita tidak menjadi kecewa karena menjalani kehidupan ini. Kita tidak menjadi kecewa melihat perkara-perkara apa yang ada di dunia ini. Ya, jelas firman Tuhan, saya suka berulang-ulang katakan ini. Dunia yang kita tinggalin ini tidak akan pernah menjadi lebih baik. Kejahatan pasti akan semakin bertambah-tambah Bapak Ibu Saudara. Kesusahan pasti akan semakin bertambah-tambah. Penderitaan akan semakin bertambah-tambah. Ya, saya nggak tahu kalau minyak ini kalau ditembus sampai 200 dolar per barel, ya nggak tahu banyak yang bisa kerepotan. Pemerintah kerepotan menahan subsidi Pertalite itu pasti udah setengah mati, kerepotan benar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itu membakar duit, itu bakar duit. Ya, bukan sesuatu yang produktif, yang disubsidi bukan sesuatu yang
produktif, tapi yang memang habis punya. Ya, ini kerepotan pemerintah. Ya. Kalau satu kali itu akan dinaikkan, pasti gejolak ekonomi luar biasa. Belum lagi karena kita lagi tengah krisis gara-gara pandemi, belum lagi pulih total, datang lagi ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kalau saudara tidak kuat di dalam Tuhan, menghadapi perkara-perkara dunia ini, ya saudara pasti akan kecewa dan tinggalkan dia. Oleh karena itu kata firman Tuhan, jangan engkau pikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ya, jangan kau pikirkan apa yang ada perkara-perkara di dunia ini. Kesusahan satu hari cukuplah satu hari. Bukan berarti saudara ada duit sekarang, habisin sekarang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah masalahmu jangan kau pikirin sampai besok. Ya, jangan pikir kami keluarga tidak ada masalah. Ya, bukan tidak ada pergumulan. Ya, berat pergumulan, ada pergumulan. Tapi istri saya ini orang luar biasa. Udah ngapain dipikirin? Jalanin aja. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya kadang masih mikirin. Tapi gara-gara dia, akhirnya saya mulai belajar Bapak Ibu Saudara. Ya sudahlah, jalani saja. Ya. Karena apa? Kalau Tuhan sudah memberi kita karya yang terbesar, ya, untuk keselamatan saja Tuhan sudah mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Apatah lagi kebutuhan-kebutuhan harian kita. Masa Tuhan tidak sanggup memberikannya kepada kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya sudah, saya pikir kalau memang seperti itu ya Tuhan, aku mau belajar untuk tunduk dan taat, mengikuti apa maunya Tuhan. Ya, karena kalau maunya apa maunya saya, enggak kayak gitu. Pengennya sih langsung, ya Bapak Saudara. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita lihat di dalam Alkitab, ya kita lihat di dalam Alkitab ya, ada beberapa hal yang menjadikan orang menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus. Dan kita akan lihat ini supaya apa? Menjadi pembelajaran kepada kita. Supaya ketika itu muncul, ada dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita, saya dan saudara tahu bersikap seperti apa. Bersikap seperti apa ketika itu muncul dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya coba kita buka di dalam Markus 6 ayat yang ketiga. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu katanya apa? Mereka kecewa dan menolak dia. Coba kita buka dulu dari ayat 1 sampai kita baca dari ayat 1. Apa sih yang terjadi di sana ya? Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya yang disebut apa? Asal Yesus dari mana? Kota Nazaret. Ya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kalau kita lihat ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengajar, sebenarnya mereka merasa takjub. Ya. Mereka takjub, apalagi dikatakan mereka bertanya-tanya, hikmat apa pula yang dia sampaikan? Ya, mujizat seperti ini dari mana asalnya? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat mereka sebenarnya takjub. Ya. Tapi karena mereka merasa mengenal keluarganya Yesus, mengenal siapa bapaknya, akhirnya dikatakan apa? Mereka kecewa dan menolak dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik dalam kehidupan kita hari-hari ini, apa sih artinya? Artinya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang hari-hari ini sudah merasa tahu akan firman Tuhan. Sok tahu akan firman Tuhan. Padahal pengetahuan kita tidak ada apa-apanya. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Mereka merasa karena kenal saudaranya padahal dia tidak tahu.
kalau mereka mempelajari siapa Yesus, tentu mereka tidak akan menolak dia. Walaupun mereka mengenal keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari mana Yesus hadir. Ya memang Yesus karena dia harus menjadi korban yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Yesus ini harus menjadi korban yang sempurna bagi apa? Pendamaian antara Allah dengan kita manusia, maka dia harus menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna bagaimana Bapak Ibu Saudara? Manusia yang sempurna pasti dia harus mengalami proses kelahiran. Tidak mungkin ada orang tiba-tiba muncul tanpa ada proses kelahiran. Kan gitu ya. Dia harus mengalami proses kelahiran. Apakah dia makan minum selama dia di bumi? Ya pastilah dia makan minum Bapak Ibu Saudara. Namanya dia menjadi manusia. Kalau dia menjadi malaikat ya mungkin tidak akan seperti itu. Tapi karena dia menjadi manusia, tentu apa yang manusia seharusnya lakukan, dia juga akan alami Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah jadi karena mereka hanya punya pengetahuan sebatas itu, mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Nah saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan, hari-hari ini ya, ada roh kesombongan yang muncul di dalam gereja-gereja. Ya, entahkah itu kepada jemaat, entahkah itu kepada hamba-hamba Tuhannya. Roh kesombongannya apa? Merasa sudah tahu, merasa pintar firman Tuhan. Ya, sehingga banyak orang yang sedang ke gereja, mereka tidak lagi mau dengar firman, tapi mereka sedang menilai si pendeta. Menilai si pengkhotbah. Ya. Saya banyak lihat orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak lagi fokus kepada firman, tapi dia fokus kepada si pendeta, dia fokus kepada si pengkhotbah, dan dia mulai tebak-tebak. Dan merasa tahu, kalau firman Tuhannya diambil dari sini, pasti tahu. Nanti pasti larinya ke sini nih firman Tuhan. Pasti ke sini nih. Nah, betul kan, katanya Bapak Ibu Saudara. Nah orang-orang kayak gini Bapak Ibu Saudara, menjadi apa? Ragi di dalam gereja. Ya, dia menjadi apa ya? Ahli-ahli Farisi. Banyak tahu firman Tuhan, sebenarnya bukan pengetahuan sebenarnya bukan banyak, tapi karena dia sok tahu. Ya, akhirnya apa? Membuat kekecewaan di gereja. Ya, banyak orang-orang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Merasa tahu, udahlah. Aku sudah tahu, apalagi kalau saudara lihat, terutama kalau kita ke kampung ya. Kalau kita ke kampung Bapak Ibu, saya tahun lalu ya di kampung, ketemu orang-orang gitu ya, yang sudah lebih tua gitu dari saya. Kalau mereka bicara firman itu luar biasa. Itu mereka ngomong itu udah lebih kayak pendeta Bapak Ibu Saudara. Tapi kelakuan lebih kayak penjahat. Ya. Jadi perkataan dengan apa yang dilakukan tidak sinkron. Jadi pengetahuanmu tidak berguna kalau kau tidak menjadi pelaku firman. Ya, pengetahuanmu tidak akan ada gunanya kalau kau tidak menjadi pelaku firman. Oleh karena itu dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang pertama yang harus kita waspadai adalah ketika kita merasa tahu banyak Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ke gereja merasa mau dengar firman Tuhan apa sih, mau didengar firman Tuhan itu lagi. Ya. Apa yang menjadi sikap kita Bapak Ibu Saudara? Sikap kita, saya ingin katakan, saudara harus memiliki sikap seperti di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Coba lihat Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ya, 42 ayat yang kedua. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Coba selanjutnya. Dari ayat 1 aja, coba dari ayat 1 saja. Ya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat yang kedua. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat yang ketiga. Air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku di mana Allahmu. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Jadi sikap saudara ketika saudara datang beribadah, hendaklah saudara tetap merasa haus Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa sudah tahu. Ya, kalau sudah merasa tahu, maka firman Tuhan tidak akan masuk di dalam hati dan pikiranmu. Ya, saya senang kalau ada orang ketika dengar firman, dia merasa tersinggung.
Ya, artinya apa? Firman itu mengena di hatinya. Kalau saudara ketika dengar firman, tidak ada lagi rasa di hatimu, jangan-jangan hatimu sudah jadi sudah jadi batu. Ya. Sudah jadi batu, keras. Ya. Sudah jadi batu, Bapak Ibu, dengar suara Tuhan, sudah jadi batu. Karena apa? Merasa sudah tahu. Ya, amin Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Jadi yang pertama, ketika saudara merasa saudara mengetahui, aku sudah tahu, milikilah kerendahan hati. Ingat Mazmur 42 ayat yang pertama tadi. Ya, seperti rusa yang merindukan air. Ya, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Selalu miliki rasa haus, selalu miliki rasa rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Ya, orang yang haus, orang yang rindu itu pasti beda Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak haus, orang yang tidak rindu pasti ogah-ogahan, datang paling terlambat, pulang paling duluan. Itu kelihatan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi orang yang haus dan rindu bagaimana? Wah, cepat-cepat. Ya, Mazmur berkata kalau ada orang yang mengajak aku untuk ke rumah Tuhan, aku pergi cepat-cepat, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Bersegera, tidak berlambat-lambat. Kadang karena kita sudah terbiasa ke gereja, bangun, antarlah dekat gini. Selangkah gini ke gereja. Ya, Bapak Saudara. Ya. Saudara selangkah ke gereja, kadangkala saya lebih cepat nyampe. yang saya 1000 langkah. Ya. Nah, jadi ya mari kita sama-sama bertobat, amin. Supaya kita tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Coba kita lihat di dalam Markus 10. Oh bukan, bentar. Yohanes 6 ayat yang ke-60 dan ayat yang ke-66. Yohanes 6 ayat 60 dan nanti kita baca ayat yang ke-66-nya. Ya, coba kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Apa yang membuat orang kecewa dan meninggalkan Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena apa? Mendapatkan teguran yang sangat keras. Ya, mendapat teguran yang sangat keras. Ya, orang kadangkala tidak mau mendengar firman Tuhan yang menempelak. Sekarang banyak orang yang senang untuk mendengar firman Tuhan yang hanya untuk apa? Menina-bobokkan. Ya, menjanji-janjikan sesuatu yang luar biasa. Kamu ikut Tuhan pasti sukses, kaya raya dan makmur. Ya, ikut Tuhan. Nah, ini ajaran-ajaran yang menurut saya sudah melenceng dari apa yang diajarkan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kemakmuran dalam hidupmu. Ya, memang dia katakan, minta apa saja, aku akan berikan. Minta apa saja Bapak Ibu Saudara, tapi bukan minta semua keinginanmu dan semua apa yang kau iniin. Ya, sehingga apa? Oh, jadi kaya raya. Bukan, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau setia dan taat sama Tuhan, berkat itu pasti akan mengalir. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, tapi saudara bagaimana mengenal firman, tahu firman dengan baik dan menjadi pelaku firman. Itu yang lebih utama daripada berkat. Makanya ada, kalau kita lihat ya lagu itu ya, saya suka. Siapakah aku ini Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Apa katanya? Sempat membuatku terpesona. Kalau sempat berarti setelah terima, sudah tidak terpesona lagi Bapak Ibu Saudara. Itu bagus juga, karena apa? Kita jangan terpesona dengan benda-benda yang mati, mujizat-mujizat Tuhan yang sementara. Tapi kita terpesona kepada karyanya yang besar. Bukan berkat yang kita terima membuat kita terpesona. Tapi karyanya yang lebih besar yaitu apa? Pengorbanannya di kayu salib. Itu yang seharusnya membuat saudara terpesona senantiasa. Ya, amin. Itu Bapak Ibu Saudara, jangan dibalik. Ya, ketika saudara dapat berkat, saudara terpesona. Kalau nggak dapat berkat, saudara tidak terpesona kepada Tuhan. Jangan dong. Ya, amin ya, paham ya maksud saya Bapak Ibu Saudara. Nah jadi ketika saudara mendapatkan teguran, perkataan ini keras, menempelak hati. Bahkan firman Tuhan itu dikatakan setajam seperti pedang bermata dua. Yang mampu memisahkan antara tulang dengan sumsum Bapak Ibu Saudara. Sampai menusuk ke dalam hati. Sampai kalau ada orang dengar firman, ketika firman itu menusuk hatinya, sampai ada orang yang menangis. Amin Bapak Saudara. Jadi apa?
Ketika engkau dengar firman yang begitu keras, menegur engkau, menegur cara hidupmu, menegur cara kelakuanmu, ya, jangan engkau menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, karena apa? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kalau dilihat dari usia pengiringan kita kepada Tuhan, ya seharusnya kita ini bukan lagi dikasih makanan bayi, tapi harusnya sudah dikasih makanan yang keras. Tapi kenapa jemaat masih banyak yang maunya Nina Bobo, ya dikasih susu, ya dikasih yang enak-enak. Kalau nggak dapat yang enak-enak dari gereja, tinggalkan gereja, cari gereja yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau saya sih nggak masalah. Karena bagi saya saudara adalah jemaatnya Tuhan. Ya, tapi kalau saudara merasa bertumbuh di sini, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan di sini. Ya, tapi ketika saudara keluar dari gereja ini, kalau hanya karena masalah-masalah sepele, bagi saya itu tidak akan membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau apa yang saudara inginkan tidak didapat dari gereja ini, dan saudara tinggalkan gereja ini, kasihan sekali. Karena apa dikatakan ibadah itu berguna bukan hanya untuk hidup ini, tapi juga berguna untuk hidup yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang mau kita cari? Apakah hidup yang sementara ini apa hidup yang akan datang? Saya sih mau cari hidup yang akan datang. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan karena ada satu hal dan lain hal yang saudara alami di gereja, akhirnya saudara tinggalkan gereja. Ya, dan juga tinggalkan lebih parah lagi, saudara tinggalkan gereja dan tinggalkan Tuhan. Dan saya juga mau katakan Bapak Ibu Saudara, memang banyak hal yang membuat orang kecewa ya ketika di gereja. Memang bisa antar sesama jemaat saling gesek-gesekan. Bisa saja. Ya, wah, nggak suka sama si A, nggak suka sama si B. Ya udah daripada ribut aku keluar. Di gereja B pun pasti dia akan alami yang sama. Dia akan sama Bapak Ibu Saudara. Akan ada juga orang yang dia tidak suka. Kemanapun kita, kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan itu. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, masalah yang ada dalam hidup kita bukan untuk kita bawa lari, tapi untuk kita selesaikan. Kalau saudara bawa lari tidak akan pernah selesai masalah itu. Tapi ketika saudara selesaikan bagaimanapun caranya, pasti saudara akan mengalami damai sejahtera. Amin. Ayo. Selesaikan dengan baik. Sampaikan kekecewaanmu. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu. Ya. Jangan, makanya Bapak Ibu Saudara, kasih itu ada di dalam Amsal berkata begini, teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang pura-pura. Ya. Teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang pura-pura. Oh enggak apa-apa. Kamu gak marah nih? Oh enggak marah. Enggak kok. Itu biasa. Benar ya enggak marah ya? Iya enggak marah. Enggak marah. Iya enggak marah. Enggak marah. Tapi setelah itu temannya pergi, sampai kapan pun gak kemana. Ya. Itu banyak orang kayak gitu enggak? Banyak Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kala orang, saya suka ada lagu slang atau apa itu deh. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu katanya. Banyak orang pakai topeng. Iya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Malu dengan apa yang ada, pakai topeng. Makanya ya kalau dunia saja berani berkata buka dulu topengmu, apalagi kita anak-anak Tuhan di gereja. Jangan sampai saudara pakai topeng. Ya, ada orang kan berkata gini, bermuka dua. Enggak tahu saya muka dua bagaimana. Apakah waktu dia datang pakai muka yang satu, besok dia pakai muka yang satu lagi. Ya. Ada lagi orang kan kalau ketemu yang dia ini, yang dia nggak suka, buang muka. Ya, setelah lewat diambil lagi mukanya. Ya Bapak Saudara ya. Nah, jadi yang kedua, ya, jangan saudara menjadi kecewa hanya karena saudara mendapat teguran yang keras melalui firman. Ya, jadi bagaimana sikap kita Bapak Ibu Saudara? Sikap kita adalah, coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini
Jika kamu mendengar suaranya, dikatakan apa? Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tetapi relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan kita menjadi mengeraskan hati ketika mendengar firman yang keras. Nah minggu lalu Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kan saya diundang khotbah di satu gereja ya. Ada satu ibu bersaksi. Ya, dia hamba Tuhan juga bersaksi. Jadi mereka ke gereja itu nebeng ya, nebeng. Jadi nunggu temannya jemput baru mereka ke gereja. Nah ibu ini memang gak suka terlambat, namanya hamba Tuhan kan gitu ya. Gak suka terlambat dia. Tapi karena yang jemput ini agak lama, dia udah mulai gelisah hatinya. Sampai gelisah dan gak bisa kita naik Grab aja katanya gitu kan. Terus saudaranya bilang gak bisa karena kan kita udah janjian, gak enak nanti dia datang ke sini kita udah pergi. Akhirnya nyampe lain yang jemput, Bapak Ibu Saudara. Nyampe yang jemput, pergi sampailah ke gereja. Memang terlambat mereka di gereja, terlambat ya. Saya nggak tahu, tapi itulah cara Tuhan untuk membuat Bapak itu tidak menjadi kecewa. Kalau dia bisa kecewa nggak? Bisa kecewa loh. Ini hamba Tuhan kok begitu ngomongnya. Tapi puji Tuhan, ayat ini yang persis saya bawa waktu itu di sana Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan, Pak, perkataan yang Bapak dengar tadi keras nggak? Bagi saya itu terlalu keras, bukan lagi keras Bapak Ibu Saudara. Kalau saya yang jadi supir, ya, yang bawa mobil, begituin di depan umum di jemaat gitu, bagi saya itu terlalu keras, saya bilang sama Bapak itu. Tapi tidak kebetulan firman ini datang sama Bapak, saya bilang. Supaya Bapak Ibu Saudara, supaya dia tidak menjadi kecewa. Karena apa? Itu keras. Ya, ada orang-orang yang memang langsung to the point Bapak Ibu Saudara. Ya, to the point tidak pakai baling-baling dulu ya. Kalau misalnya kalau orang Jawa kan, mereka pintar Bapak Ibu Saudara. Diputar dulu, baru sampai ke sasaran. Kadang-kala orang Batak memang nggak punya keahlian seperti itu. Langsung tembak-tembak aja. Nggak suka. Di depan. Nah perlu kita orang Batak punya ilmu untuk apa? Ilmu berkomunikasi yang baik ya. Nah, kadang-kala kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, perkataan siapa yang khotbah di atas mimbar ini, saya nggak tahu apakah itu menyakiti hati saudara, menyentil saudara, apapun itu, saya ingin katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ya, jangan keraskan hatimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita buka di dalam Wahyu, coba buka ya, saya suka ayat ini. Ya Wahyu 3 ayat yang ke-19. Ya. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang 19, barang siapa ku kasihi ia ku tegur. Terus apa lagi? Dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat ini saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saudara mendapat teguran, berarti itu artinya apa? Tuhan masih sayang. Kalau saudara ditegur nggak bisa juga, maka diapakan? Dihajar. Mana lebih enak, ditegur apa dihajar? Tegur ya. Jangan sampai dihajar Bapak Saudara. Ini ya. Nggak bertobat juga ya. Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi. Ya. Supaya apa? Kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Ya bukan berarti kita mendoakan supaya kecelakaan, tidak Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu bagaimana teguran Tuhan. Enggak, saya nggak berani juga Tuhan hajar dia, tegur dia. Kalau saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biarlah dengan kasih-Mu Tuhan. Ya, jangan ingini kematiannya kata firman Tuhan. Ya, biarlah Engkau menghajar. Mazmur berkata, hajar aku Tuhan tapi jangan mengingini kematianku. Ya, jadi kematian itu bukan kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mati itu bukan, tapi itu akibat dosa. Ya, jadi bertobat. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya, yang terakhir, apa sih yang membuat orang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan? Kalau pertama tadi orang bisa menjadi kecewa karena merasa sudah banyak pengetahuannya akan firman. Ya, yang kedua, orang menjadi kecewa karena apa? Karena mendapat teguran yang keras. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat orang menjadi kecewa? Karena apa? Coba kita buka di dalam Markus 10 ayat yang ke-22. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini cerita tentang apa sih Bapak Ibu Saudara? Sudah baca ya? Pasti sudah pernah baca ya. Ini tentang orang
anak muda yang kaya raya. Ya, yang kaya raya datang kepada Yesus. Ya. Kalau saudara lihat, dikatakan, coba kita buka dulu ya, dari, coba naik. Mundur ya, bukan naik ya, mundur ya ke ayat yang sebelumnya. 18, 19. Ada itu yang, supaya kita nih. Berarti ayat yang ke-19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu terus. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa. Hebat gak Bapak Ibu Saudara? Semuanya itu telah kuturuti. Coba ayat selanjutnya. 21, ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Baru ayat 22 tadi. Mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa. Nah kalau kita lihat di dalam ayat ke-19 dikatakan, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku katanya Bapak Ibu. Seluruh kebenaran, berarti seluruh hukum Taurat, dia sudah turuti semua. Saya ingin katakan, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu siapa yang benar, siapa yang bohong. Karena firman Tuhan jelas berkata tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ya, kalau kita lihat si anak muda ini ketika dia berkata, aku sudah lakukan semua itu. Ya, aku sudah lakukan semua itu. Berarti dia sudah bohong. Karena apa? Tidak mungkin. Makanya firman Tuhan berkata gini, kalau ada orang yang menyangka dirinya tidak berdosa, dia salah. Dan dia menipu dirinya sendiri. Jadi kalau saudara berkata aku tidak berdosa, saudara sedang menipu diri sendiri. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Jadi anak muda ini sebenarnya ya, tidak jujur Bapak Ibu Saudara. Kalau yang saya katakan ya tafsiran saya, kurang jujur. Ya, berkata begitu kepada Tuhan Yesus. Tapi akhirnya apa? Karena Yesus tahu isi hatinya, maka dia katakan, ya udah, kamu luar biasa, hebat kamu. Kalau begitu sekarang tinggal satu lagi yang belum kamu lakukan. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Kemudian apa katanya? Mendengar itu dia menjadi kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga apa yang menyebabkan kita menjadi kecewa kadangkala dalam hidup ini ketika mengikut Tuhan, yaitu apa? Hati kita masih terpaut kepada hal-hal duniawi. Ya, hati kita masih terpaut kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Ya, ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Ketika kita kehilangan itu, kita menjadi kecewa. Ya. Ini saya kan tahu ya si papanya Cruz ya, sejarahnya tahu Bapak Saudara. Ya, ketika dia dulu punya mimpi, ya nggak apa-apa ya Pak Brian ya, saya sampaikan ini ya, karena dia ada orangnya di sini. Ya, ini saya simpan dalam hati, baru kali ini saya sampaikan. Ya, saya tahu, tapi puji Tuhan dia akhirnya bisa sekarang lebih luar biasa lagi melayani Tuhan. Ya, ini saya sampaikan ya. Ya. Saya lihat, Bapak, setiap jemaat ini saya perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya perhatikan. Ya. Waktu awal-awal pandemi Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya kesusahan ini. Ya. Franz dan istri mengalami kesusahan luar biasa. Saya tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Akhirnya apa yang mereka mimpikan, yang sudah mereka ingin cita-citakan dari dulu, dan itu mereka atas jerih lelah mereka, ya, terbelilah rumah di mana? Franz? Di Medland Transyogi, ya, Cilengsi, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan luar biasa berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena ada pandemi yang luar biasa, apa yang terjadi? Nggak bisa lagi untuk melanjutkan. Ya, saya tahu bagaimana hatinya. Ya sempat dia mulai, ya benar ya Frans ya, dia sempat mulai. Karena apa? Itu cita-citanya, itu doanya, itu harapannya. Ya, dia mulai ogah-ogahan kadang, ya udahlah,
Tapi kalau hari ini, saya nggak tegur dia Bapak Ibu Saudara, tapi saya terus doakan dia. Ya, saya nggak tegur. Karena apa? Saya orang-orang kayak apa namanya? Orang-orang yang mengalami gini bukan butuh teguran, tapi butuh topangan doa. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini butuh topangan doa, bukan butuh teguran. Butuh topangan doa. Ketika kita, makanya firman Tuhan berkata begini, kamu yang kuat harus menanggung yang lemah. Bukan yang kuat semakin menginjak yang lemah. Bukan. Kamu harus menanggung Bapak Ibu Saudara. Doakan. Ya. Dan saya lihat bagaimana ketika itu hilang, tapi sekarang dia bisa bersuka cita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan ganti kok. Ya, lebih lagi Tuhan akan ganti kok Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena saya percaya kalau Tuhan yang lalu Tuhan sudah tolong, masa ke depan Tuhan tidak tolong? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara saya ingin katakan yang ketiga ini, jangan kecewa ketika apa? Ada hal-hal yang kita mengalami kehilangan ketika ada di dunia ini. Apapun itu. Oleh karena itu jangan taruhkan hatimu kepada perkara-perkara itu. Kehilangan pekerjaan kah? Ya, Mas Wahyu ya, mengalami kehilangan pekerjaan. Bagaimana? Tuhan, aku udah melayani Tuhan, aku sudah ini. Kok aku kehilangan pekerjaan? Nah Bapak Ibu Saudara saya ingin katakan, jangan taruh hatimu di pekerjaanmu, tapi taruhlah hatimu kepada Tuhan. Ya, sehingga apa? Ketika kita kehilangan pekerjaan, saudara tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya. Saudara apa lagi? Pasangan hidupmu, suamimu, istrimu. Ya. Ada orang yang kecewa ketika apa? Istrinya dipanggil Tuhan. Seperti Opa Jeffrey baru aja dipanggil Tuhan Oma. Ya, jangan kecewa, puji Tuhan datang ke gereja. Ya, semakin setia ya Opa ya. Ya, harus semakin setia. Jangan kecewa sama Tuhan. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang-orang kadangkala karena hatinya masih ditaruh kepada benda-benda yang ada di dunia yang fana ini. Ya, akhirnya apa? Menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya. Minggu lalu kami tidak datang karena pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya istri saya kan lihat foto-foto ya, lihat foto-foto gereja yang diupload sama Flora. Dan dia lihat, kita lihat ada Firman, ada Sally, ya kita lihat gitu ya. Pas dilihat, loh kok ada yang aneh ya di perutnya Sally ya. Istriku jeli banget gitu ya. Kok kayaknya ada yang aneh ya. Apa sih yang aneh kan? Coba lihat. Ah masa sih? Oh iya. Akhirnya telepon Sally gak bisa, telepon Flora. Flo, Sally datang. Mau nanya itu dia sudah hamil. Sudah bugem katanya. Wah mendengar itu Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Mendengar itu hati saya yang bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mendengar itu ini saya mau menangis Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak henti berdoa. Buat mereka ini berdua. Nggak henti Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tetap berdoa. Ya, tetap doakan. Kadang saya pernah satu kali saya teringat ya. Itu Tuhan ingatkan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika ada teringat saudara kalau mau suruh doa, doakan. Saya lagi ngantar anak saya ke sekolah ya, pas di lampu merah, saya teringat sama Firman dan Sally. Kenapa ingat ya saya bilang ya, saya doakan Tuhan izinkan, berkati rahimnya. Terucap dari hati saya Bapak Ibu Saudara ya. Bukan karena keinginan kita Bapak Ibu Saudara, tapi untuk proses menunggu itu saya percaya dia gak gampang. Berapa tahun? 3 tahun lebih ya. Berapa tahun? Untuk menunggu itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Mana? Waduh, mungkin ada omongan orang yang mulai beginilah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara. Pasti ada omongan orang yang begini. Ya. Makanya saya berdoa, jangan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Ya, Firman dan Sally. Jangan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu penting. Ya. Karena apa yang kita punya di dunia ini sementara. Tuhan, makanya bagaimana sikap hati kita? Ya. Kita harus punya sikap hati seperti Ayub Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, Ayub di dalam Ayub 1 ayat 21. Coba buka, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ya, kita baca sama-sama. Katanya, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang harus kita punya Bapak Ibu Saudara.
Ini yang harus ada, sikap hati kita harus ada seperti ini. Sehingga ketika kita mengalami kehilangan apapun, kehilangan pekerjaan kah, kehilangan rumah kah, kehilangan harta kah, kehilangan mobil kah, apapun itu Bapak Ibu Saudara, tidak mempengaruhi kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan seperti anak muda tadi. Gara-gara hartanya banyak, saya percaya Tuhan tidak sedang menyuruh dia menjadi orang miskin Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan sedang menguji hatinya. Karena nggak mungkin Tuhan membuat dia jadi miskin Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi sebenarnya dia sedang menguji hatinya. Dan dia tidak lulus dalam ujian itu. Dia menjadi kecewa karena hartanya banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan yang ketiga. Ini penting. Ya, jangan taruh hatimu kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau masih seperti itu engkau akan gampang kecewa. Ya, ditinggal pacarmu kau kecewa. Ya, kadang-kala kan ada juga orang yang pacaran di satu gereja. Di sini ada enggak? Nggak ada yang ngaku. Ya. Ya. Kalau boleh nggak apa-apa, ya saya dukung ya pacaran satu gereja. Ya. Tapi repotnya Bapak Ibu Saudara, kalau putus dua-duanya hilang dari gereja. Repotnya kayak gitu. Ya. Jadi waktu sama-sama pacaran, rajinnya ke gereja luar biasa. Ya, datang lebih cepat, Bang Theo, ini datang lebih cepat Bapak Ibu Saudara. Tapi gitu putus, nggak tahu kemana yang dua tadi mana. Hilang. Karena kecewa ya. Dan saya berharap tidak ada di jemaat Tuhan di tempat ini seperti itu. Amin. Ya, inilah Bapak Ibu Saudara, ya firman Tuhan bagi kita 3 hal yang penting. Ya, supaya kita tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan tadi, ada paling tidak 3 hal yang membuat orang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yang pertama, karena dia merasa sudah memiliki pengetahuan tentang firman. Dia sok tahu akhirnya kecewa tinggalkan Tuhan. Yang kedua, apa Bapak Saudara? Karena apa? Yang kedua tadi? Karena menerima teguran yang keras. Ya, menerima teguran firman Tuhan yang keras. Akhirnya kecewa dan tinggalkan Tuhan. Ya. Yang ketiga, karena masih menaruh hatinya kepada perkara-perkara dunia. Ketika itu hilang dari hidupnya, dia menjadi kecewa dan tinggalkan Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini tetap setia. Ya, ketika engkau merasa punya pengetahuan, tetaplah datang seperti rusa yang merindukan air. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mendapat teguran yang keras, jangan mengeraskan hatimu. Ketika saudara kehilangan apapun dalam hidupmu, ya, tetaplah ingat Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan Tuhan pasti akan mengembalikan. Amin Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini.